Namaku Arini. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa menutup pintu dari dunia luar dan merasa aman. 5 tahun pernikahanku dengan Mas Satria berjalan tenang. Kami punya rumah kecil yang asri, tetangga yang ramah, dan rencana-rencana masa depan yang sedang kami susun rapi. Tapi ketenangan itu hancur di suatu minggu pagi yang cerah. Waktu itu, aku sedang menyiram tanaman di teras depan. Sebuah truk pindahan besar berhenti tepat di depan rumah kosong di sebelah kami. Rumah itu sudah kosong hampir 1 tahun, dan jujur, aku senang akhirnya ada tetangga baru. Aku bahkan sudah berpikir untuk membuatkan bolu pisang sebagai salam perkenalan. Mas Satria keluar dari rumah membawa segelas kopi, ikut memperhatikan para kuli angkut yang menurunkan kardus-kardus besar. Aku ingat betul, saat itu aku menggandeng lengannya dan berkata, "Mas, semoga tetangga baru kita orangnya asik ya." Mas Satria hanya diam, tapi aku merasakan lengannya tiba-tiba menegang. Wajahnya yang tadi santai berubah pucat pasi. Matanya tidak berkedip menatap seorang wanita yang baru saja turun dari mobil putih di belakang truk itu. Wanita itu memakai kacamata hitam, rambutnya panjang tergerai, dan dia tersenyum ke arah kami. Bukan senyum ramah seorang tetangga, tapi senyum yang seolah berkata, "Aku kembali." Jantungku mencelos saat wanita itu membuka kacamatanya. Aku pernah melihat wajah itu di album foto lama yang Mas Satria pikir sudah dia buang. Itu Maya, mantan istri Mas Satria yang katanya sudah pindah keluar kota dan tidak akan pernah kembali lagi. Dunia rasanya berhenti berputar saat Maya melambai kecil dan berteriak, "Hai Satria, gak sangka ya, kita ketemu lagi sedekat ini?" Aku menoleh ke arah suamiku. Gelas kopi di tangannya gemetar. Di detik itu, aku tahu, kedamaian rumah tanggaku baru saja berakhir. Hari itu, aku bukan lagi hanya seorang istri, tapi aku adalah seorang wanita yang harus menjaga wilayahnya dari masa lalu yang sengaja datang untuk menjajah. Malam pertama setelah kedatangan Maya adalah malam paling sunyi yang pernah kurasakan di rumah ini. Mas Satria tidak banyak bicara. Dia hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap langsung ke rumah sebelah. Aku tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Keesokan harinya, kecemasanku terbukti. Pukul 7 pagi saat aku baru saja menyiapkan sarapan, bel rumah berbunyi dengan nada yang centil, pendek dan berulang. Aku membukanya, dan di sana dia berdiri. Maya. Dia tidak lagi memakai baju perjalanan, melainkan daster rumahan yang sangat tipis, membawa sebuah piring kosong. "Aduh, Arini ya? Maaf banget pagi-pagi ganggu. Komporku sepertinya bermasalah. Boleh pinjam garam dan sedikit minyak goreng? Aku belum sempat belanja," katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Matanya, di balik senyum itu, tidak menatapku. Matanya melongok masuk ke dalam, mencari sosok suamiku. Belum sempat aku menjawab, Mas Satria muncul di belakangku. "Ada apa, Mai?" Suaranya terdengar kaku, tapi ada nada cemas yang tidak bisa dia sembunyikan. Maya langsung tersenyum lebar. Satria, ini mau pinjam bumbu. Kamu ingat kan, aku nggak bisa sarapan kalau nggak ada telur dadar asin buatan sendiri?" Duniaku rasanya seperti dihantam godam. Dia menyebutkan kebiasaan lama mereka di depanku, di depan pintu rumahku sendiri. Itu bukan sekedar meminjam garam, itu adalah pernyataan perang. Dia sedang memamerkan betapa dia masih mengenal suamiku luar dalam. Sepanjang hari itu, suasana di rumah menjadi sangat aneh. Setiap kali aku berada di dapur atau di taman belakang, aku bisa merasakan sepasang mata mengawasi dari balik gorden rumah sebelah. Dinding rumah kami yang berhimpitan terasa seperti tidak lagi punya rahasia. Aku mulai mendengar suara-suara kecil dari sebelah. Suara musik yang sengaja diputar keras-keras, lagu kenangan mereka berdua yang dulu pernah Mas Satria ceritakan. Puncaknya adalah sore hari, saat Mas Satria baru pulang kerja. Biasanya dia langsung masuk ke rumah, tapi sore itu Maya sudah berdiri di pagar, mencegat motor Mas Satria dengan alasan kerannya bocor dan airnya meluap kemana-mana. Mas Satria melihat ke arahku yang berdiri di balik jendela,
lalu melihat ke arah Maya yang tampak panik dengan baju yang sedikit basah. Dengan berat hati dan gumaman, "Sebentar ya sayang." Mas Satria akhirnya melangkah masuk rumah itu. Rumah wanita yang pernah mengisi hatinya sebelum aku. Aku berdiri di ruang tamu, menatap jam dinding. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Setiap detik terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding sebelah? Apakah keran itu benar-benar bocor? Atau itu hanyalah alasan untuk menarik suamiku kembali ke masa lalu? 15 menit berlalu. 15 menit yang terasa seperti selamanya. Aku tidak bisa hanya diam berdiri di balik jendela seperti orang bodoh. Logikaku berkata, kalau memang ada keran bocor, suamiku pasti butuh bantuan atau setidaknya alat-alat pertukangan. Tapi yang paling kuat adalah instingku. Insting seorang istri yang merasa wilayahnya sedang dirambah. Aku mengambil tas perkakas di gudang, sekadar untuk alasan jika ditanya. Lalu aku melangkah menuju rumah sebelah. Pagar rumah Maya tidak dikunci. Aku berjalan melewati terasnya yang masih penuh dengan tumpukan kardus. Pintu depan terbuka sedikit. "Mas, ini alat-alatnya." Suaraku bergetar saat aku melangkah masuk tanpa diundang. Rumah itu masih berantakan, tapi pemandangan di ruang tengah membuat langkahku terhenti. Tidak ada air yang meluap, tidak ada banjir seperti yang Maya ceritakan tadi. Di sana, di atas sofa yang baru setengah dibuka plastiknya, Mas Satria duduk dengan posisi canggung. Di tangannya, ada sebuah gelas plastik berisi air mineral. Tapi yang membuat dadaku sesak bukan posisi mereka, melainkan apa yang sedang Maya lakukan. Dia berlutut di lantai di depan Mas Satria, memegang sebuah bingkai foto besar yang baru saja dia keluarkan dari kardus. Itu foto pernikahan mereka dulu, foto yang seharusnya sudah hancur atau setidaknya terkubur di tempat sampar terdalam. "Lihat deh, Sat, aku nggak sengaja nemu ini di bawah tumpukan baju. Kamu masih ingat nggak waktu kita di Bali ini? Kamu bilang aku pengantin paling cantik yang pernah kamu lihat." Suara Maya terdengar sangat manja, nyaris berbisik. Mas Satria tampak bingung, antara ingin melihat atau menghindar. Begitu dia melihatku berdiri di ambang pintu, dia langsung berdiri tegak hingga gelas di tangannya hampir tumpah. "Arini, kamu ngapain di sini?" Tanyanya dengan nada yang lebih mirip orang ketakutan daripada orang yang sedang menolong tetangga. "Aku membawakan alat-alat, Mas. Katanya kerannya bocor," kataku sambil menatap tajam ke arah Maya. Mata kami bertemu. Tidak ada rasa malu di mata Maya. Dia justru bersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang sangat halus. "Oh itu, tadi airnya tiba-tiba berhenti mengalir sendiri setelah Satria putar tuasnya. Ternyata cuma tersumbat dikit," jawab Maya santai sambil mengusap debu di kaca foto pernikahannya dengan ujung jarinya. "Makasih ya Rini, suamiku ini memang selalu bisa diandalkan. Dari dulu sampai sekarang, nggak berubah." Kalimat dari dulu itu dia tekankan dengan sangat jelas. Mas Satria segera menghampiriku, mengambil tas perkakas dari tanganku, dan mengajakku pulang. Tapi saat kami berbalik, aku melihat sesuatu di atas meja kecil dekat pintu keluar. Ada 2 buah cangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Bukan air mineral, tapi kopi hitam dengan aroma kayu manis, persis seperti kopi kesukaan Mas Satria yang selalu kubuatkan setiap pagi. Hatiku perih. Maya tidak butuh bantuan tukang ledeng. Dia hanya ingin menunjukkan padaku bahwa dia masih punya kunci untuk masuk ke dalam kepala suamiku. Dan yang paling menyakitkan, Mas Satria tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kopi itu sampai kami tiba di rumah kami sendiri. Malam itu, setelah kejadian di rumah Maya, Mas Satria tidur lebih awal. Tapi mataku terjaga, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Aroma kopi kayu manis dari rumah sebelah seolah masih tertinggal di indera penciumanku. Pikiranku berputar hebat. Bagaimana mungkin dari ribuan rumah di kota ini, Maya bisa berakhir tepat di sebelah rumah kami? Ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pukul 2 pagi, aku turun ke ruang tamu. Aku mencari berkas-berkas lama di laci kerja Mas Satria. Aku tidak tahu apa yang aku cari, sampai aku menemukan sebuah map coklat di tumpukan paling bawah. Di dalamnya ada draft kontrak jual beli rumah sebelah yang sempat dikosongkan pemilik lamanya. Tanganku gemetar saat membaca nama pembelinya. Bukan nama Maya. Pembelinya adalah sebuah perusahaan properti kecil. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah tanda tangan saksi di dokumen itu.
Itu adalah tanda tangan adik iparku, Doni, adik kandung Mas Satria yang selama ini memang sangat dekat dengan Maya bahkan setelah mereka cerai. Pagi harinya, aku mencoba bersikap tenang. Aku memperhatikan dari balik gorden saat Doni datang ke rumah sebelah, bukan ke rumah kami. Dia membawa beberapa kantong belanjaan dan masuk ke rumah Maya dengan kunci cadangan yang dia pegang sendiri. Hatiku hancur. Keluargaku sendiri, orang yang aku anggap saudara, ternyata membantu musuh untuk menyusup ke samping rumahku. Aku memutuskan untuk keluar dan mengonfrontasi Doni saat dia baru saja keluar dari rumah Maya. "Don, bisa bicara sebentar?" tanyaku dingin. Doni tampak terkejut, wajahnya gugup. Mbak Arini, ini tadi cuma nganter barang titipan ibu buat Mbak Maya," katanya terbata-bata. "Ibu?" tanyaku meyakinkan. "Jadi ibu mertuaku juga tahu kalau Maya pindah ke sini." Doni terdiam, tidak berani menatap mataku. Di saat yang sama, pintu rumah sebelah terbuka. Maya berdiri di sana, masih dengan daster tipisnya, sambil memegang sebuah vas bunga kristal yang aku kenal betul. Itu vas bunga milik ibu mertuaku yang dulu dipajang di ruang tamu utama keluarga besar. "Makasih ya Don, bilang sama ibu, vasnya cantik banget di sini," teriak Maya sengaja agar aku mendengar. Lalu dia menoleh padaku dengan tatapan meremehkan. "Arini, jangan marah ya. Ibu cuma pengen aku merasa nyaman di sini. Lagi pula, kita kan sudah jadi keluarga sejauh kamu datang." Darahku mendidih. Ini bukan lagi soal mantan istri yang gagal move on. Ini adalah konspirasi. Ibu mertuaku, adik iparku, dan mungkin suamiku sendiri telah merencanakan ini di belakang punggungku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang mulai membangun jembatan untuk masa lalu yang ingin kembali. Aku kembali masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan terduduk di lantai. Aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya sedang melawan seorang mantan istri, tapi aku sedang dikepung oleh keluarga yang secara perlahan mencoba menghapus keberadaanku. Aku tidak boleh terus-menerus menangis di lantai. Jika mereka bermain api, maka aku harus menjadi air yang menenggelamkan mereka. Atau sekalian menjadi api yang lebih besar. Rencanaku sudah bulat. Jika ibu mertuaku dan Maya menganggap aku tidak tahu apa-apa, maka aku akan menunjukkan pada mereka betapa hebatnya aku dalam berpura-pura. Sore itu aku menelpon ibu mertuaku. Dengan suara paling manis yang bisa kubuat, aku mengundangnya makan malam. "Bu, Arini masak besar. Ada rendang dan sayur lodeh kesukaan ibu. Ajak Doni juga ya, Bu?" "Oh ya, karena ada tetangga baru di sebelah, bagaimana kalau kita sekalian ajak Mbak Maya? Biar rame, Bu." Ada jeda panjang di telepon. Ibu mertuaku terdengar kaget tapi juga lega. Dia pasti berpikir aku adalah istri yang sangat naif dan mudah dibodohi. "Wah, kamu baik sekali Arini." "Ya sudah, nanti ibu berangkat sama Doni. Ibu juga akan panggil Maya." Mas Satria pulang kerja dan terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi untuk 5 orang. "Ada tamu, Rin?" tanyanya cemas. Aku hanya tersenyum tipis sambil merapikan kerah bajunya. "Ibu, Doni, dan tetangga baru kita mau makan malam di sini, Mas. Kamu senang kan?" Wajah Mas Satria berubah menjadi pucat pasi. Dia tahu ini bukan pertanda baik. Pukul 7 malam mereka datang. Maya masuk ke rumahku dengan gaya seolah dia pemilik rumah. Dia membawa buah tangan berupa puding coklat. "Ini puding kesukaan Satria Arini. Dulu aku sering buatkan ini kalau dia lagi capek," ucapnya dengan nada merendahkan di depan ibu mertuaku. Ibu mertuaku tersenyum lebar. "Nah, Arini, kamu harus belajar dari Maya. Dia tahu betul bagaimana cara memanjakan suami." Doni hanya menunduk, tidak berani menatapku. Makan malam dimulai. Suasananya begitu mencekam bagi Mas Satria, tapi begitu menyenangkan bagi Maya dan ibu. Mereka mulai bernostalgia tentang masa lalu, tentang liburan keluarga mereka dulu, tentang betapa serasinya Satria dan Maya. Aku hanya duduk diam, mengunyah makananku pelan-pelan, seperti penonton di tengah drama yang menyedihkan. Sampai akhirnya, aku meletakkan sendokku dengan denting yang cukup keras. Semua orang terdiam. "Oh ya, Bu," kataku sambil menatap ibu mertuaku dengan tajam. "Tadi aku membereskan laci Mas Satria dan menemukan berkas pembelian rumah sebelah. Aku baru tahu kalau Doni yang jadi saksinya. Hebat ya, Don.
Kamu bisa bantu Mbak Maya dapat rumah tepat di sebelah kami. Kebetulan yang sangat luar biasa, bukan? Gelas yang dipegang ibu mertuaku bergetar. Doni tersedak. Maya mencoba tetap tenang, tapi senyumnya mulai luntur. Dan yang lebih luar biasa lagi, lanjutku sambil menatap Maya. Pembelinya adalah perusahaan properti kecil milik paman Maya di luar kota. Jadi, Bu, sepertinya rencana ini sudah disusun sangat rapi sejak berbulan-bulan lalu. Ibu pasti sangat sibuk ya, mengatur agar mantan menantu kesayangan ibu bisa tinggal satu dinding dengan kami. Mas Satria menggebrak meja. Arini, cukup. Jangan bicara begitu sama ibu. Aku berdiri, menatap Mas Satria tepat di matanya. Kenapa, Mas? Kamu takut rahasia kecil kalian terbongkar? Kamu takut aku tahu kalau kamu juga sudah tahu tentang ini sejak awal? Di meja makan itu topeng-topeng mereka mulai retak. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi terlihat seperti korban yang lemah. Aku adalah ancaman bagi rencana mereka. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Karena setelah malam ini, perang yang sebenarnya akan pindah dari balik dinding ke dalam kamar tidurku sendiri. Setelah ketegangan di meja makan itu, Ibu, Doni, dan Maya pulang dengan terburu-buru. Suasana rumah yang tadinya penuh suara nostalgia, kini hanya menyisakan aroma rendang yang mendingin dan keheningan yang menyesakkan paru-paru. Mas Satria berdiri di depan wastafel, membelakangiku. Tangannya mencengkram pinggiran marmer hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak berniat membereskan piring, aku hanya ingin jawaban. Jadi, sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu tahu dia akan pindah ke sebelah? Suaraku datar, hampir tanpa emosi. Mas Satria berbalik pelan. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi makan dengan bahu yang lunglai. Aku baru tahu 2 minggu sebelum dia pindah, Rin. Doni yang memberitahuku. Dan kamu diam saja. Kamu membiarkan istrimu ini terlihat seperti orang bodoh yang menyambut tetangga baru dengan ramah, sementara kamu tahu dia adalah wanita yang pernah menghancurkan hatimu. Mas Satria menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia sakit, Arini, katanya lirih. Duniaku seolah berhenti berputar. Apa? Maya didiagnosis mengidap penyakit autoimun yang cukup serius. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Keluarganya di luar kota lepas tangan. Ibu merasa bersalah karena dulu dialah yang mendesak kami untuk cerai karena Maya belum bisa memberi cucu. Ibu ingin menebus dosanya dengan memastikan Maya ada yang mengawasi di sisa waktunya. Doni membantunya mendapatkan rumah itu agar kami, atau setidaknya ibu, bisa menjangkaunya kalau terjadi sesuatu. Aku tertawa, sebuah tawa pahit yang muncul dari rasa sakit yang paling dalam. Jadi sekarang aku harus menjadi malaikat. Aku harus merelakan suamiku menjadi perawat bagi masa lalunya atas nama rasa bersalah ibu. Mas, apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Bagaimana jika aku yang berada di posisi itu? Rin, ini bukan soal perasaan lagi, ini soal kemanusiaan. Aku janji, aku tidak akan ada rasa apapun dengan dia. Aku cuma mau bantu ibu supaya dia tenang di masa tuanya. Mas Satria mencoba memegang tanganku, tapi aku menepisnya. Malam itu Mas Satria tidur di sofa. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat, tapi aku tidak bisa tidur. Aku membuka ponselku, mencari tahu tentang penyakit yang disebutkan suamiku. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang ganjil. Aku melihat akun media sosial Maya yang baru aku temukan melalui saran pertemanan. Di sana, di sebuah unggahan tersembunyi 3 hari yang lalu, Maya mengunggah foto dirinya sedang mengangkat beban di sebuah pusat kebugaran dengan caption, "Target tercapai. Rencana besar dimulai. Siapa bilang aku lemah?" Jantungku berdegup kencang. Sakit? Benarkah dia sakit atau itu hanya narasi karangan Maya yang ditelan mentah-mentah oleh ibu mertuaku dan Mas Satria? Aku mulai menyadari bahwa Maya jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Dia bukan hanya ingin kembali. Dia ingin menghancurkan hidupku dengan menggunakan rasa bersalah orang-orang yang kucintai sebagai senjatanya. Kemanusiaan? Tidak, Mas. Ini bukan kemanusiaan. Ini adalah jebakan dan suamiku baru saja melangkah masuk ke dalamnya dengan kedua kaki terikat. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seorang mata-mata di rumahku sendiri. Namun, setelah melihat unggahan Maya di media sosial, aku menyadari bahwa kejujuran adalah mata uang yang tidak berlaku di lingkungan ini.
Jika Maya menggunakan kebohongan untuk masuk, aku akan menggunakan kebenaran untuk mengeluarkannya. Pagi itu, Mas Satria berangkat kerja dengan wajah penuh beban. Dia sempat mencium keningku dan berbisik, "Tolong Rin, sekali ini saja, bersikaplah baik pada Maya. Dia sedang berjuang melawan sakitnya." Aku hanya mengangguk pelan, sebuah anggukan yang pura-pura, sementara tanganku menggenggam erat ponsel di balik saku dasterku. Begitu mobil Mas Satria hilang dari tikungan, aku tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku sengaja berdiri di teras, berpura-pura menyapu daun kering, sambil mataku tak lepas dari rumah sebelah. Benar saja, 10 menit kemudian, sebuah taksi online berhenti di depan rumah Maya. Maya keluar. Dia tidak lagi memakai daster tipis atau terlihat pucat seperti saat makan malam kemarin. Dia memakai setelan olahraga yang ketat, kacamata hitam besar dan sepatu lari merek ternama. Gerakannya lincah, sangat jauh dari citra orang yang sedang digerogoti penyakit autoimun. Dia masuk ke dalam taksi dengan terburu-buru. Tanpa pikir panjang, aku segera memesan ojek online. "Ikuti taksi itu, Pak, tapi tolong jangan terlalu dekat," kataku pada pengemudi ojek. Hatiku berdebar hebat. Ini adalah pertaruhan. Jika aku salah, aku akan terlihat seperti istri yang gila karena cemburu. Tapi jika aku benar... Taksi itu berhenti di sebuah pusat kebugaran elit di pusat kota. Aku memperhatikan dari kejauhan. Maya turun, menyapa resepsionis dengan akrab dan masuk ke area latihan. Aku tidak bisa masuk ke dalam tanpa kartu anggota. Tapi aku punya cara lain. Aku duduk di kafe tepat di seberang jendela kaca besar pusat kebugaran itu. Dari balik kaca, aku melihatnya. Maya sedang melakukan deadlift dengan beban yang cukup berat. Dia tertawa bersama seorang pelatih pribadi laki-laki. Sesekali mereka bersentuhan dengan sangat akrab. Tidak ada tanda-tanda kelelahan kronis. Tidak ada wajah kesakitan. Dia terlihat lebih sehat daripada aku yang setiap malam kurang tidur karena memikirkannya. Aku segera mengambil video menggunakan fitur zoom di ponselku. Bukti pertama sudah di tangan. Tapi aku belum puas. Aku harus tahu tentang bukti medis yang dia berikan kepada ibu mertuaku. Siang harinya, aku mengunjungi rumah ibu mertua dengan alasan mengantarkan sisa puding semalam. Saat ibu sedang ke dapur membuatkan teh, aku menyelinap ke ruang kerjanya, tempat dia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting keluarga. Di sana, di atas meja, terletak sebuah amplop dari laboratorium kesehatan ternama atas nama Maya. Aku memotret setiap lembar hasil lab itu. Jantungku hampir melompat keluar saat melihat tanggal dan tanda tangan dokternya. Namanya terasa sangat familiar. Dokter spesialis itu adalah Dokter Gunawan, yang ternyata adalah sepupu jauh Maya dari pihak ibunya. Aku menutup map itu tepat saat pintu ruangan terbuka. Ibu mertuaku berdiri di sana dengan tatapan curiga. "Sedang apa kamu di sini, Arini?" Suaranya dingin, sangat berbeda dari biasanya. Aku tersenyum setenang mungkin. "Cuma cari bolpen, Bu. Mau tulis catatan buat Ibu?" Aku bergedes pamit, tapi di dalam kepalaku, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Penyakit palsu, dokter keluarga yang berkomplot, dan bantuan dari orang dalam keluarga Satria. Ini bukan sekedar ingin kembali, ini adalah upaya perebutan kekuasaan yang terstruktur. Tapi Maya melakukan satu kesalahan fatal. Dia meremehkan seorang istri yang sedang mempertahankan rumah tangganya. Aku pulang dengan tangan dingin namun hati yang panas. Bukti di ponselku adalah bom waktu yang bisa meledakkan sandiwara Maya seketika. Namun, aku sadar, jika aku langsung menunjukkannya pada Mas Satria sekarang, dia pasti akan menuduhku memanipulasi bukti karena kebencianku pada Maya. Aku butuh cara yang lebih halus. Aku ingin Maya merasakan apa yang aku rasakan. Perasaan diawasi, perasaan tidak aman di rumah sendiri. Aku memutuskan untuk bermain sedikit permainan mental. Aku membeli sebuah kartu perdana baru yang tidak terdaftar atas namaku. Sore itu, saat aku melihat Maya sedang bersantai di teras rumahnya sambil membaca majalah, aku mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomornya. Hanya 3 kata. "Deadlift-nya bagus, Mai." Dari balik gorden ruang tamuku, aku memperhatikan reaksinya. Maya tiba-tiba tersentak. Dia meletakkan majalahnya, matanya bergerak liar menyapu jalanan di depan rumahnya. Dia membalas pesan itu dengan cepat. "Siapa ini?" Aku tidak membalas. Aku membiarkannya tenggelam dalam ketidakpastian. Malam harinya,
Saat Mas Satria sedang mandi, aku melihat Maya mondar-mandir di depan pagar rumah kami. Wajahnya yang biasanya tenang dan licik, kini terlihat tegang. Dia berkali-kali menatap ke arah jendela kamarku. Dia tahu seseorang sedang mengawasinya, tapi dia tidak tahu siapa dan seberapa banyak yang aku tahu. Tiba-tiba, bel rumahku berbunyi. Aku membukanya dan mendapati Maya berdiri di sana dengan wajah yang dibuat-buat pucat. "Arini, boleh aku bicara sebentar?" Suaranya sedikit gemetar. "Ada apa, Mbak Maya? Kok malam-malam begini keluar rumah? Bukannya orang sakit autoimun harus banyak istirahat?" Tanyaku dengan nada yang sangat datar, bahkan cenderung manis. Dia menelan ludah. "Tadi ada orang iseng kirim pesan aneh ke aku. Aku takut, Rin. Apa di lingkungan ini sering ada orang jahat?" Aku menyandarkan tubuhku di bingkai pintu, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Oh ya, mungkin itu cuma orang yang kagum sama kesehatan Mbak Maya. Kan hebat, katanya sakit parah, tapi masih bisa olahraga berat di gym. Itu inspiratif loh, Mbak." Mata Maya membelalak. Di detik itu, dia tahu bahwa akulah pengirim pesan itu. Topeng kepura-puraannya retak hebat. Dia mendekat satu langkah. Suaranya kini berubah menjadi bisikan tajam yang penuh ancaman. "Jangan main-main denganku, Arini. Kamu nggak tahu apa yang sudah aku korbankan untuk bisa ada di sini. Satu kata dariku, Ibu dan Satria akan lebih membencimu daripada yang bisa kamu bayangkan." "Coba saja, Mai." Jawabku tak kalah tajam. "Coba lihat, siapa yang akan mereka percaya? Mantan istri yang memalsukan surat dokter sepupunya? Atau istri sah yang punya video HD tentang kebohonganmu?" Tepat saat itu, Mas Satria keluar dari kamar mandi dan memanggil namaku. Maya langsung mengubah ekspresinya dalam sekejap. Dia mendadak terlihat lemas dan memegang kepalanya seolah ingin pingsan. Mas Satria berlari menghampiri, merangkul bahu Maya dengan panik. "Maya, ada apa? Kenapa kamu di sini?" Aku tadi cuma mau minta tolong, Sat. Kepalaku mendadak pening banget," rintihnya sambil bersandar di dada suamiku. Mas Satria menatapku dengan tatapan menyalahkan yang amat sangat. "Rin, kamu lihat dia sudah selemas ini, kenapa cuma diam saja? Mana rasa kasihanmu?" bentaknya. Aku hanya berdiri mematungkan, menyaksikan suamiku memeluk wanita lain di depan mataku sendiri. Maya melirik ke arahku dari balik bahu Mas Satria, dan sedetik kemudian, dia melemparkan senyum kemenangan yang paling iblis yang pernah kulihat. Dia menang di babak ini, tapi dia lupa bahwa aku baru saja memulai permainan yang sesungguhnya. Menyaksikan suamiku membentakku demi wanita yang jelas-jelas sedang bersandiwara adalah titik balik bagiku. Rasa sakit itu kini telah mengeras menjadi beton. Aku tidak lagi merasa ingin menangis. Aku hanya ingin menghancurkan fondasi kebohongan mereka sampai ke akarnya. Dan akar itu bernama Dr. Gunawan. Pagi harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, aku pergi ke klinik tempat Dr. Gunawan praktik. Aku sengaja tidak mendaftar sebagai pasien. Aku menunggu di kantin rumah sakit, memperhatikan jam praktiknya berakhir. Aku tahu, mendekati seorang dokter yang sedang berkomplot memerlukan strategi. Aku tidak bisa hanya sekedar menuduh. Aku harus mengancam apa yang paling berharga baginya, karirnya. Pukul 2 siang, Dr. Gunawan keluar dari ruang praktiknya menuju parkiran. Dia tampak seperti pria terhormat dengan jas putihnya, namun bagiku, dia tak lebih dari seorang penipu. "Dr. Gunawan, boleh bicara sebentar mengenai pasien Anda?" "Maya?" Dia berhenti, menatapku dengan dahi berkerut. "Maaf, saya sedang terburu-buru, dan kerahasiaan pasien adalah..." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, aku menyodorkan ponselku ke depan wajahnya. Aku memperlihatkan foto hasil laboratorium yang aku ambil di rumah ibu mertua, berdampingan dengan video Maya yang sedang mengangkat beban berat di gym. Wajah Dr. Gunawan berubah seketika. Warna kulitnya yang tadi segar menjadi pucat pasi seputih jas yang ia kenakan. "Ini apa maksudnya?" "Maksudnya adalah, Dok, kita berdua tahu Maya tidak sakit autoimun. Kita tahu Anda memalsukan data ini karena Anda adalah sepupunya. Dan saya yakin IDI, Ikatan Dokter Indonesia, akan sangat tertarik mendengar bagaimana seorang dokter spesialis menggunakan stempel resminya untuk membantu drama rumah tangga seseorang." Suaraku tenang, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang aku tempelkan di lehernya. Dia mencoba menghindar. "Anda tidak bisa membuktikan apa-apa." "Oh, saya bisa.
Saya punya catatan kunjungan Maya ke gym itu sebulan penuh, tepat saat Anda menuliskan dalam laporan bahwa dia sedang menjalani perawatan intensif. Jika Anda tidak ingin surat izin praktik Anda dicabut, saya hanya butuh satu hal dari Anda. Berikan saya surat pernyataan jujur tentang kondisi Maya yang sebenarnya. Atau setidaknya berhenti memberikan laporan palsu kepada ibu mertua saya mulai detik ini. Dia berkeringat dingin. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Takut ada kolega yang mendengar. Maya, dia bilang dia hanya ingin kembali pada suaminya. Dia bilang dia terzolimi. Saya hanya ingin membantu saudara saya. Membantu saudara dengan cara menghancurkan istri sah-sah? Itu bukan medis, Dok. Itu jahat. Saya beri Anda waktu 24 jam. Jika besok laporan terbaru yang sampai ke tangan ibu mertua saya tidak berisi kebenaran, saya pastikan video ini dan bukti pemalsuan Anda akan viral di media sosial dan sampai ke meja Dewan Etik. Aku pergi meninggalkannya tanpa menunggu jawaban. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang penuh ketakutan. Saat aku pulang, aku melihat mobil Masakria sudah ada di rumah kami. Tapi dia tidak di dalam rumah kami. Dia sedang berada di taman samping, membantu Maya memasang beberapa lampu hias di terasnya. Mereka tertawa kecil, sangat akrab. Satria tampak begitu protektif, berkali-kali memperingatkan Maya agar jangan terlalu capek. Aku hanya tersenyum dingin melihat pemandangan itu. Nikmatilah saat-saat terakhirmu dalam pelukan kebohongan itu, Mai, karena besok dinding yang kamu bangun akan runtuh menimpamu sendiri. Hari itu adalah hari yang sudah ditentukan. Ibu mertuaku mengadakan pengajian kecil di rumahnya. Sebuah acara doa bersama yang katanya khusus ditujukan untuk kesembuhan Maya. Aku datang dengan pakaian paling rapi, wajah paling tenang, dan sebuah kejutan yang sudah matang di dalam tas kecilku. Rumah ibu mertua penuh dengan kerabat dekat. Di sudut ruangan, Maya duduk di kursi empuk, dengan selimut menutupi kakinya. Aktingnya sangat sempurna. Dia terlihat lesu, sesekali batuk yang dibuat-buat. Sementara Mas Satria terus berada di sampingnya, mengambilkan air minum seolah Maya adalah porselin retak yang hampir hancur. Saat acara hampir selesai, ibu mertua berdiri. Terima kasih sudah mendoakan Maya. Seperti yang kita tahu, kondisi Maya semakin mengkhawatirkan. Hari ini, Dr. Gunawan berjanji akan mengirimkan hasil observasi terbaru melalui kurir karena dia berhalangan hadir. Tepat saat itu, bel berbunyi. Seorang kurir datang membawa amplop medis resmi. Ibu mertua menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca menatap Maya. Semoga ada keajaiban, bisiknya. Maya tersenyum lemah ke arah Mas Satria. Aku hanya berdiri di pojok ruangan, melipat tangan di dada. Aku tahu Dr. Gunawan telah membuat pilihannya. Dia lebih sayang pada kariernya daripada pada sepupunya yang manipulator. Ibu mertua membuka amplop itu di depan semua orang. Dia mulai membaca dengan suara lantang. Berdasarkan hasil cek fisik dan validasi laboratorium tertanggal kemarin, tiba-tiba suara ibu mertua terhenti. Matanya membelalak. Dia membaca ulang baris itu dalam diam, bibirnya gemetar bukan karena sedih, tapi karena syok. Apa ini? Ini pasti salah tulis. Ada apa, Bu? Mas Satria mendekat, mengambil kertas itu dari tangan ibunya. Dia membacanya dengan keras. Pasien atas nama Maya dinyatakan dalam kondisi fisik prima. Tidak ditemukan indikasi penyakit autoimun maupun penyakit kronis lainnya. Seluruh laporan medis sebelumnya dinyatakan tidak valid karena adanya kesalahan administratif. Suasana ruangan mendadak senyap. Ribuan pasang mata menatap ke arah Maya. Wajah Maya yang tadinya pucat buatan kini berubah menjadi merah padam. Dia mencoba berdiri, tapi selimut di kakinya tersangkut, membuatnya nyaris terjatuh. Sat, itu nggak mungkin. Dokter Gunawan pasti ditekan seseorang. Dia pasti diancam. Teriak Maya panik. Suaranya tidak lagi lemah, melainkan melengking tajam. Aku melangkah maju ke tengah ruangan. Siapa yang menekannya, Mai? Kebenaran? Atau video kamu yang lagi latihan beban di gym saat katanya kamu lagi kritis? Aku mengeluarkan ponselku, menghubungkannya ke televisi besar di ruang tamu ibu mertua melalui fitur screen mirroring. Dalam hitungan detik, video Maya yang sedang mengangkat beban dengan penuh semangat terputar di layar besar itu. Di video itu juga terlihat jelas tanggal dan waktu pengambilannya, tepat di saat dia mengaku sedang dirawat di rumah sakit.
Mas Satria menatap layar, lalu menatap Maya, lalu kembali ke layar. Gelas yang dipegangnya terlepas dan pecah di lantai. Kamu, kamu bohongin aku. Kamu bohongin ibu. Selama ini kamu cuma pura-pura. Ibu mertua terduduk di sofa, wajahnya penuh rasa malu di depan semua kerabatnya. Maya, tega kamu mempermainkan doa kami. Maya mencoba meraih tangan Mas Satria, tapi Satria mundur dengan jijik. Jangan sentuh aku. Jadi rumah itu, kepindahanmu, semua ini cuma skenario. Maya yang sudah terpojok akhirnya meledak. Dia berdiri tegak, membuang selimutnya ke lantai. Iya, memang kenapa? Aku melakukannya karena aku masih mencintaimu, Satria, dan aku tahu ibu lebih suka aku daripada perempuan mandul ini. Teriaknya sambil menunjuk wajahku. Plak! Satu tamparan keras melanda pipi Maya. Bukan dariku, tapi dari ibu mertuaku sendiri. Keluar dari rumahku, dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan anakku lagi. Maya keluar dengan sumpah serapah. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Dia sudah kehilangan simpati keluarga. Tapi dia masih tinggal tepat di sebelah rumahku. Dan bagi wanita seperti Maya, kehancuran adalah bahan bakar untuk balas dendam yang lebih kejam. Malam itu, setelah sandiwaranya terbongkar di depan seluruh keluarga besar, aku mengira akan ada ketenangan. Aku mengira Mas Satria akan mengusirnya, atau setidaknya Maya akan pergi karena malu. Tapi aku salah. Bagi wanita yang sudah kehilangan harga diri, rasa malu berubah menjadi racun yang mematikan. Mas Satria menghabiskan malam dengan meminta maaf padaku berkali-kali. Dia menangis, menyesali kebodohannya yang begitu mudah dimanipulasi. Namun, setiap kali aku menatap jendela yang menghadap ke rumah sebelah, hatiku tetap tidak tenang. Lampu di rumah Maya mati total, namun aku bisa merasakan aura kebencian yang menembus dinding beton kami. Keesokan harinya, Mas Satria harus keluar kota untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Rin, kamu ikut aku saja ya. Aku nggak tenang ninggalin kamu sendirian di sini, pintanya dengan cemas. Namun aku menolak. Aku merasa jika aku pergi, itu berarti aku kalah. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak takut. Setelah mobil Mas Satria pergi, teror itu dimulai. Awalnya hanya suara-suara. Suara kuku yang menggaruk dinding kamar yang berbatasan langsung dengan rumahnya. Srek, srek, srek. Suaranya konsisten, dilakukan berjam-jam hingga telingaku berdenging. Setiap kali aku mengetuk balik dinding itu untuk menyuruhnya berhenti, suara itu justru berubah menjadi tawa cekikikan yang tipis dan mengerikan dari balik tembok. Pukul 4 sore, aku hendak mengambil jemuran di belakang. Saat aku membuka pintu belakang, aku menjerit tertahan. Di atas keset pintuku, tergeletak bangkai seekor burung yang kepalanya sudah terpisah. Darahnya masih segar, membasahi kain keset. Dan tepat di atas bangkai itu, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Ini yang akan terjadi kalau kamu berani mengambil milikku." Tanganku gemetar. Aku segera mengambil ponsel untuk menelpon polisi. Tapi tepat saat itu, aku mendengar suara kaca pecah dari arah dapur. Prang! Aku berlari ke dapur dan melihat sebuah batu besar tergeletak di lantai di tengah pecahan kaca jendela. Di batu itu terikat sebuah kunci. Aku mengenal kunci itu. Itu adalah kunci cadangan rumahku yang dulu pernah dipegang oleh Doni, yang ternyata telah dia berikan kepada Maya. Langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Bukan langkah kaki biasa, tapi suara sepatu hak tinggi yang menghentak keras di atas lantai kayu. Maya tidak lagi bersembunyi. Dia masuk ke rumahku menggunakan kunci itu. Aku berdiri mematung di dapur, memegang pisau pemotong sayur yang tadi aku pakai. Maya muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya berantakan, riasannya luntur, dan matanya merah menyala penuh amarah. Dia memegang sebuah botol cairan pembersih lantai yang baunya sangat menyengat. Bukan seperti sabun, tapi seperti bahan kimia yang keras. Kamu pikir kamu menang, Arini? Kamu pikir dengan membongkar rahasiaku, Satria akan mencintaimu selamanya? Suaranya parau, penuh kebencian. Satria itu milikku. Dia hanya kasihan padamu. Kalau wajah cantikmu ini rusak, apa dia akan masih membelamu? Dia membuka tutup botol itu dan mulai melangkah maju. Aku mundur hingga punggungku membentur lemari es. Maya, jangan gila.
Aku sudah lapor polisi. Polisi tidak akan sempat menolongmu, Arini, teriaknya sambil mengayunkan tangannya, siap menyiramkan cairan kimia itu ke wajahku. Di saat yang kritis itu, aku melihat bayangan di pintu belakang. Seseorang masuk dengan terburu-buru. Namun sebelum aku bisa melihat siapa itu, Maya sudah menerjang ke arahku. Cairan itu sudah hampir menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata erat-erat, melindungi diri dengan lengan yang gemetar. Dalam sepersekian detik, aku sudah pasrah akan rasa panas yang mungkin menghancurkan hidupku selamanya. Namun, yang terdengar bukan teriakanku, melainkan suara botol plastik yang terjatuh ke lantai dan bunyi debuman keras. Aku membuka mata. Maya sudah tersungkur di lantai dapur. Tangannya terkunci oleh seseorang. Bukan Mas Satria. Sosok itu adalah Doni, adik iparku, yang selama ini membela Maya, kini berdiri dengan wajah penuh amarah dan penyesalan. Dia menekan lengan Maya ke lantai sementara cairan kimia, yang ternyata adalah air keras, meluber di ubin, mengeluarkan asap tipis yang menyengat dan merusak permukaan lantai kami. "Lepasin aku, Don! Kamu harusnya di pihakku!" teriak Maya histeris, meronta-ronta seperti orang kesurupan. "Cukup, Mai. Kamu sudah gila!" bentak Doni. Suaranya bergetar. "Aku membantumu karena aku pikir kamu benar-benar sakit dan ingin berubah. Aku memberikan kunci itu karena kamu bilang mau naruh kejutan buat Mas Satria sebagai tanda perpisahan. Tapi ini, kamu mau membunuh Mbak Arini." Doni menatapku dengan mata yang basah. "Mbak Arini, maafkan aku. Aku mengikuti dia karena perasaanku nggak enak sejak pengajian tadi. Aku nggak tahu kalau dia sudah sejauh ini." Maya tertawa. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan di tengah dapur yang berantakan itu. "Kejutan? Ya, ini kejutannya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak boleh ada yang bisa. Kalian semua pengkhianat." Doni segera menelpon polisi dan ambulans karena tangannya sendiri sempat terkena percikan cairan itu saat mencoba merebut botol dari Maya. Aku hanya bisa terduduk lemas di sudut dapur, menatap lantai yang menghitam terkena cairan kimia itu. Bayangan jika cairan itu mengenai wajahku membuat seluruh tubuhku merinding. Polisi datang tak lama kemudian. Maya digiring keluar dengan tangan terborgol. Dia tidak berhenti berteriak, menyebut nama Mas Satria, memaki-makiku, dan mengancam akan kembali. Tetangga mulai keluar rumah menyaksikan drama yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah kami, kini menjadi tontonan publik. 1 jam kemudian, Mas Satria datang. Dia langsung memelukku begitu erat hingga aku hampir tak bisa bernafas. Dia melihat lantai dapur yang rusak, melihat Doni yang tangannya dibalut perban, dan mendengar kronologi kejadian dari polisi. Wajah Mas Satria bukan lagi pucat karena sedih, tapi merah karena murka yang luar biasa. Dia berjalan menuju rumah sebelah, rumah yang dihuni Maya, dan menendang pintu pagar itu hingga terbuka. Di depan kerumunan orang, dia mulai mengeluarkan semua barang milik Maya dan melemparkannya ke jalanan. "Jangan pernah biarkan wanita itu kembali ke sini. Jangan pernah!" teriaknya pada ketua lingkungan. Tapi di tengah kekacauan itu, aku melihat sesuatu di bawah tumpukan kardus milik Maya yang baru saja dikeluarkan Mas Satria. Sebuah buku diary lama dengan sampul kulit berwarna merah. Aku memungutnya, membukanya secara acak, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat membaca satu baris kalimat di sana. Satria tidak pernah mencintai Arini. Dia hanya menikahinya karena Arini adalah pemegang kunci rahasia tentang siapa yang sebenarnya membunuh ayah Satria 10 tahun lalu. Ponsel di tanganku terjatuh. Rahasia apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang kematian ayah mertuaku. Mengapa Maya menuliskan hal itu seolah-olah aku adalah seorang pemeras dalam rumah tanggaku sendiri? Dunia yang baru saja kurasa mulai stabil, kembali berguncang hebat. Kalimat di buku diari Maya terus terngiang-ngiang di kepalaku seperti kaset rusak. Arini adalah pemegang kunci rahasia tentang siapa yang sebenarnya membunuh ayah Satria. Itu tidak masuk akal. Aku menikah dengan Mas Satria karena cinta. Atau setidaknya itulah yang aku yakini selama 5 tahun ini. Aku menatap Mas Satria yang masih sibuk membereskan kekacauan di luar. Dia terlihat seperti suami pahlawan yang sedang melindungi istrinya. Tapi sekarang, setiap gerakannya tampak berbeda di mataku. Apakah pelukan eratnya tadi benar-benar karena takut kehilanganku, atau takut kehilangan kunci yang ia pikir aku pegang? Malam itu,
Setelah polisi pergi dan Doni pulang ke rumah ibu mertua, rumah kami kembali sunyi. Mas Satria mencoba mendekatiku di ruang tamu. "Rin, kamu sudah lebih tenang? Mau aku buatkan teh?" Suaranya lembut. Namun entah mengapa, kini terdengar seperti suara orang asing. Aku menggenggam diari merah itu di balik bantal sofa. "Mas, aku ingin tanya sesuatu tentang ayah. Kejadian 10 tahun lalu itu, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang ayah meninggal karena kecelakaan tabrak lari, kan?" Mas Satria terdiam. Gerakannya yang hendak mengambil cangkir terhenti di udara. Ada jeda sekitar 5 detik. Jeda yang terasa seperti keabadian sebelum dia menjawab. "Kenapa tiba-tiba tanya itu, Rin? Itu masa lalu yang menyakitkan. Kamu tahu sendiri betapa terpukulnya ibu waktu itu." "Aku hanya ingin tahu," kataku sambil menarik diari merah itu dan meletakkannya di meja. "Sebab Maya menuliskan sesuatu yang aneh di sini. Dia bilang, aku tahu siapa pembunuhnya. Dan dia bilang, itulah alasan kamu menikahiku." Wajah Mas Satria berubah drastis. Matanya menatap diari itu dengan kilat ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mencoba meraih buku itu, tapi aku lebih cepat menyembunyikannya. "Rin, jangan percaya apapun yang ditulis wanita gila itu. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Dia ingin kamu meragukanku." "Kalau itu bohong, kenapa kamu terlihat setakut ini, Mas?" Suaraku mulai meninggi. 10 tahun lalu, aku bahkan belum mengenalmu. Aku masih tinggal di desa bersama mendiang ibuku. Bagaimana mungkin aku terlibat dengan kematian ayahmu di kota ini?" Mas Satria tidak menjawab. Dia justru berbalik dan masuk ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, dia mengunci pintu kamar dariku. Aku terduduk di kursi makan, gemetar. Aku mencoba mengingat-ingat kembali tahun itu. 10 tahun lalu, saat itu aku sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah di kota ini untuk membiayai pengobatan ibuku. Aku ingat pernah melihat sebuah kecelakaan besar di depan gerbang rumah majikanku. Tapi aku terlalu takut untuk keluar. Tunggu dulu, aku teringat sesuatu. Majikanku saat itu adalah seorang pengusaha sukses yang sangat tertutup. Dan Mas Satria, dulu dia adalah supir pribadi di rumah sebelah tempatku bekerja. Itulah awal kami bertemu, bukan? Tapi dia selalu bilang kami bertemu di sebuah toko buku. Keringat dingin mengucur di punggungku. Apakah Mas Satria sengaja mengubah cerita pertemuan kami? Apakah ada sesuatu yang aku lihat malam itu, 10 tahun lalu yang terekam di ingatanku tanpa aku sadari? Dan dia menikahiku untuk memastikan aku tidak akan pernah menceritakannya kepada polisi. Aku membuka ponselku dan mencari nama majikan lamaku di Google. Saat hasil pencariannya muncul, jantungku hampir berhenti. Majikan lamaku itu kini adalah seorang pejabat penting, dan dia baru saja memberikan proyek besar kepada perusahaan tempat Mas Satria bekerja. Malam itu, pintu kamar yang terkunci menjadi simbol baru dalam rumah tanggaku. Di balik pintu itu, ada pria yang kuhormati selama 5 tahun. Tapi di tanganku, ada buku diari yang menyebutkan bahwa aku hanyalah sebuah sandara. Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam dengan membedah setiap ingatan 10 tahun lalu. Aku ingat malam kecelakaan itu, hujan turun sangat deras. Aku sedang merapikan tirai di lantai 2 rumah majikanku, Pak Baskoro. Di bawah lampu jalan yang remang, aku melihat sebuah mobil hitam melaju kencang dan menghantam seorang pria parubaya yang sedang menyeberang. Pria itu terpental. Mobil itu tidak berhenti, ia terus melaju. Tapi ada satu detail yang selama ini terkubur di bawah trauma masa laluku. Sebelum mobil itu pergi, seseorang keluar dari mobil di belakangnya. Seseorang yang tampak panik, mencoba menolong pria yang terkapar. Namun kemudian justru mengambil sesuatu dari saku korban dan kembali masuk ke mobilnya sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajah orang itu 10 tahun lalu tertutup tudung jaket. Tapi sekarang, saat aku mengingat postur tubuhnya, cara dia berjalan yang sedikit pincang di kaki kanan karena cedera lama, itu adalah postur yang sangat kukenal. Pukul 6 pagi, Mas Satria keluar dari kamar. Wajahnya terlihat kuyu, tapi dia berusaha bersikap normal seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Rin, aku berangkat kerja dulu. Soal diari itu tolong jangan dipikirkan lagi.
Maya hanya ingin kita hancur, ucapnya tanpa berani menatap mataku. Begitu suamiku pergi, aku segera bersiap. Aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi ke pinggiran kota, mencari alamat lama majikanku, Pak Baskoro. Setelah bertanya ke sana-sini, aku menemukan bahwa beliau sudah pindah ke kawasan elit yang dijaga ketat. Namun keberuntungan berpihak padaku. Aku bertemu dengan Mang Ujang, mantan tukang kebun di rumah itu yang sekarang membuka warung kopi kecil. "Mang, masih ingat saya? Arini, yang dulu kerja di rumah Pak Baskoro?" tanyaku. Mang Ujang memicingkan mata, lalu tersenyum lebar. "Walah, Neng Arini, yang dulu menikah sama supir ganteng di sebelah itu ya? Siapa namanya? Satria?" Jantungku berdegup kencang. "Iya, Mang. Mang, saya mau tanya tentang malam kecelakaan 10 tahun lalu di depan rumah sini. Mang Ujang lihat sesuatu yang aneh nggak waktu itu?" Raut wajah Mang Ujang mendadak berubah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik. "Neng, saya nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa karena saya takut. Tapi malam itu, bukan Pak Baskoro yang nyetir mobil hitam itu. Itu mobil Pak Baskoro, tapi yang pakai malam itu adalah Satria. Dia disuruh Pak Baskoro buat nganter barang penting, katanya barang rahasia." Aku merasa bumi yang kupijak runtuh. Satria yang menabrak ayahnya sendiri? Bukan, Neng. Satria menabrak pria itu, tapi dia nggak tahu kalau pria itu adalah ayahnya sendiri sampai dia turun dari mobil. Saya lihat Satria histeris, tapi tiba-tiba Pak Baskoro datang pakai mobil lain, menyuruh Satria pergi dan janji akan mengurus semuanya. Sejak saat itu, Satria jadi anak emas Pak Baskoro. Dia dikuliahkan, diberi modal usaha sampai jadi sukses seperti sekarang. Mang Ujang menatapku iba. "Tapi Neng tahu kenapa Pak Baskoro begitu baik. Karena Pak Baskoro tahu Neng Arini berdiri di jendela lantai 2 malam itu. Pak Baskoro takut Neng melapor ke polisi. Jadi, dia menyuruh Satria mendekati Neng, menikahi Neng, biar Neng tetap diam, dan rahasia itu tetap terkunci di dalam rumah kalian." Aku terduduk di bangku kayu warung Mang Ujang dengan nafas tersengal. Aku bukan hanya seorang istri, aku adalah asuransi yang dibeli oleh pembunuh untuk membungkam saksi. Pernikahan kami bukan dibangun di atas cinta, tapi di atas rasa takut dan darah ayahnya sendiri. Dan sekarang aku mengerti mengapa Maya sangat benci padaku. Dia tahu kebenaran ini. Dia merasa aku adalah barang mahal yang menghalangi posisinya. Saat aku berjalan pulang, aku melihat mobil Mas Satria sudah terparkir di depan rumah. Dia pulang lebih awal. Di tangannya, dia memegang buku diari merah itu. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki ruang tamu. Bau sisa cairan kimia di lantai dapur masih tercium, bercampur dengan aroma parfum Mas Satria yang biasanya menenangkanku. Tapi kini terasa mencekik. Mas Satria duduk di sofa tunggal, membelakangi lampu sehingga wajahnya tertutup bayangan. Di tangannya, buku diari merah itu sudah remuk, dicengkram begitu kuat. "Dari mana, Rin?" Suaranya dingin. Tidak ada lagi nada lembut suami penyayang yang selama ini aku kenal. Aku tidak mencoba lari. Aku meletakkan tas di atas meja makan, tepat di seberangnya. "Aku dari tempat Mang Ujang, Mas, tukang kebun Pak Baskoro. Kamu ingat dia, kan?" Hening. Mas Satria tidak bergerak sedikit pun. Namun, aku bisa melihat bahunya bergetar hebat. Pelan-pelan, dia berdiri dan berbalik. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi karena kehancuran yang amat sangat. "Kenapa kamu harus menggali kuburan itu, Arini? Kenapa kamu nggak bisa diam saja dan menikmati hidup nyaman yang kuberi selama 5 tahun ini?" Aku tertawa sumbang. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kubendung. "Hidup nyaman? Kamu menyebut pernikahan yang didasari kebohongan dan darah ayahmu sendiri sebagai hidup nyaman? Kamu menabrak ayahmu, Mas, dan kamu membiarkan orang yang menyuruhmu, Pak Baskoro, menyuapmu dengan kehidupan ini." "Aku tidak tahu kalau itu ayah," bentaknya hingga suaranya mengguncang luangan. Dia menghempaskan diari merah itu ke lantai. "Malam itu gelap, hujan deras. Pak Baskoro menyuruhku membawa berkas itu secepat mungkin. Saat aku menabraknya, aku turun, dan duniaku runtuh saat melihat wajahnya. Aku ingin menyerahkan diri, Rin. Aku ingin mati saja malam itu." Mas Satria melangkah mendekat, matanya menatapku dengan tatapan memohon yang mengerikan.
Tapi Pak Baskoro bilang, kalau aku di penjara, ibu akan sendirian dan sakit-sakitan. Dia menjanjikan segalanya. Dia bilang, satu-satunya masalah adalah kamu. Kamu yang berdiri di jendela itu. Dia menyuruhku memantaumu, memastikan kamu tidak bicara. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu, Arini. Itu bukan rencana lagi. Cinta? Aku mundur selangkah, menjauh darinya. Cinta tidak akan membiarkan istrinya tinggal di sebelah mantan istri yang tahu rahasia ini. Kenapa Maya bisa tahu, Mas? Mas Satria tertunduk, suaranya melemah menjadi bisikan. Karena malam itu, Maya ada di dalam mobil bersama Pak Baskoro. Dia yang menghasut Pak Baskoro untuk memanfaatkanku. Dia memegang rahasiaku selama bertahun-tahun. Kepindahannya ke sebelah rumah, itu adalah ancaman dari Pak Baskoro karena aku mulai mencoba berhenti bekerja untuknya. Mereka menggunakan Maya untuk mengingatkanku bahwa aku masih seorang budak. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jadi selama ini kami semua hanyalah bidak catur di tangan Pak Baskoro, Maya, Sakria, bahkan aku. Kami dikumpulkan dalam satu lingkungan agar Pak Baskoro bisa mengawasi sampah-sampah masa lalunya dengan mudah. Tiba-tiba ponsel Mas Satria berdering. Dia melihat layarnya dan wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan. Pak Baskoro, bisiknya. Mas Satria mengangkatnya dan menyalakan speaker. Suara pria tua yang berat dan berwibawa terdengar dari seberang telepon. Satria, aku dengar istrimu baru saja berkunjung ke tempat orang lama. Itu tidak baik untuk kesehatan bisnismu. Bawa Arini ke kantorku sekarang, atau aku akan memastikan Doni dan ibumu tahu siapa sebenarnya pembunuh ayahmu. Mas Satria menatapku. Di matanya, aku melihat pergolakan yang luar biasa. Haruskah dia membawaku ke serigala itu untuk menyelamatkan rahasianya, atau haruskah dia akhirnya berdiri sebagai seorang pria? Mas, sambil memegang tangannya yang gemetar, aku berkata, berhenti berlari. Ini saatnya kita menghancurkan mereka semua, atau kita akan mati dalam ketakutan selamanya. Mas Satria mematikan ponselnya. Ruangan kembali senyap. Namun, udara terasa begitu berat seolah oksigen telah habis dihisap oleh ancaman Pak Baskoro. Kami berdiri di tengah ruang tamu. Dua orang yang selama 5 tahun hidup dalam sandiwara, kini telanjang di depan kebenaran yang mengerikan. Kita tidak bisa ke sana, Mas. Jika kita ke kantor Pak Baskoro, kita tidak akan pernah keluar lagi sebagai orang bebas, kataku, mencoba menenangkan suaraku meski jantungku berdegup kencang. Tapi Ibu, Doni, dia akan menghancurkan mereka, Rin. Pak Baskoro punya segalanya. Uang, kekuasaan, hukum ada di tangannya. Mas Satria mengacak rambutnya frustasi. Aku mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak punya satu hal, Mas. Dia tidak punya bukti yang bisa membungkam kita jika kita sendiri yang menyerahkan diri. Tapi sebelum itu, kita butuh senjata untuk menyeretnya ikut jatuh bersama kita. Dan senjata itu ada di rumah sebelah. Mas Satria menatapku tidak percaya. Maksudmu? Maya sudah ditahan di kantor polisi. Maya memang di penjara, tapi barang-barangnya masih berserakan di jalanan dan sebagian masih di dalam rumah itu. Ingat diari merah tadi? Maya menulis detil kecelakaan itu karena dia ada di sana. Dia wanita yang licik, Mas. Dia tidak mungkin hanya menulis di buku. Dia pasti punya asuransi sendiri untuk mengancam Pak Baskoro jika suatu saat dia dibuang. Tanpa membuang waktu, kami keluar rumah. Mas Satria mendobrak pintu rumah sebelah yang masih diberi garis polisi sederhana. Kami menggeledah setiap sudut rumah Maya yang berantakan. Kami membongkar lemari, merobek kasur, hingga memeriksa balik bingkai foto pernikahan lama mereka. Hampir 1 jam kami mencari tanpa hasil, hingga Atu melihat sebuah kotak kecil tersembunyi di dalam tabung filter air dispenser yang sudah kosong. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk kecil yang dibungkus plastik kedap air. Kami segera kembali ke rumah dan membuka isinya di laptop. Mataku membelalak. Isinya bukan hanya rekaman suara percakapan Pak Baskoro yang menyuruh Satria melakukan tabrak lari itu, tapi juga video kamera dashboard atau dashcam dari mobil Pak Baskoro 10 tahun lalu. Di video itu terlihat jelas, mobil yang dikendarai Satria menabrak pria itu. Namun, yang lebih mengerikan adalah rekaman suara di dalam mobil Pak Baskoro yang mengikuti di belakang. Terdengar suara Pak Baskoro tertawa dan berkata kepada Maya, "Lihat itu, Maya. Anak itu baru saja membunuh ayahnya sendiri. Sekarang, dia milik kita selamanya. Suruh dia menikahi pembantu di rumah itu agar saksi mata kita terkunci." Mas Satria jatuh terduduk di lantai.
menangis meraung-raung melihat video itu. Dia baru menyadari bahwa kecelakaan itu mungkin sudah diatur sedemikian rupa oleh Pak Baskoro agar dia punya alasan untuk memeras Satria seumur hidup. Dia merencanakannya, Rin. Dia sengaja menyuruh ayah menyeberang di sana malam itu. Dia monster, raung Mas Satria. Tiba-tiba lampu depan rumah kami menyala terang. Suara beberapa mobil berhenti di depan pagar. Aku mengintip dari balik gorden. Bukan polisi, itu adalah 3 mobil hitam besar. Pria-pria berbadan tegap dengan pakaian safari turun, dan di tengah mereka berdiri Pak Baskoro dengan tongkat peraknya. Dia tidak menunggu kami datang. Dia yang datang untuk menjemput asuransinya. Satria, Arini, keluar. Suara Pak Baskoro menggelegar melalui pengeras suara. Bawa flash disk itu keluar, atau aku akan meratakan rumah ini sekarang juga. Aku menatap Mas Satria. Tangannya gemetar, tapi matanya kini memancarkan api kemarahan yang berbeda. Dia mengambil flash disk itu lalu menggenggam tanganku. Rin, jika ini adalah akhir, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Sekarang, ayo kita tunjukkan pada monster itu bahwa budaknya sudah merdeka. Pintu depan rumah kami terbuka perlahan. Angin malam yang dingin menusuk kulit. Tapi tidak sedingin tatapan mata Pak Baskoro yang berdiri di balik pagar. Dia berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang suruhannya yang tampak siap melakukan apa saja. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, wajahnya tampak seperti patung batu yang tak punya nurani. Keputusan yang bijak, Satria, Arini. Ucap Pak Baskoro sambil mengetukkan tongkat peraknya ke aspal. Serahkan benda kecil itu, dan kita bisa kembali ke kehidupan kita masing-masing. Aku akan menganggap hari ini tidak pernah terjadi. Doni dan ibu kalian akan aman. Mas Satria melangkah maju, menggenggam tanganku erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya berkeringat, namun langkahnya tidak lagi ragu. Kehidupan yang mana, Pak? Kehidupan di mana aku harus bangun setiap pagi dengan bayangan wajah ayah yang aku tabrak? Atau kehidupan di mana istriku hampir mati disiram air keras karena permainanmu? Pak Baskoro tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan mengerikan. Jangan naif, kamu mendapatkan segalanya dariku. Jabatan, rumah ini, bahkan istri cantikmu. Tanpa kejadian malam itu, kamu hanyalah sopir miskin yang tidak punya masa depan. Aku lebih baik menjadi sopir miskin daripada menjadi pembunuh yang kamu pelihara, teriak Mas Satria. Dia mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi. Aku sudah mengirimkan salinan isi benda ini ke email 5 pengacara, dan 3 stasiun televisi nasional. Jika dalam 1 jam aku tidak memberikan kode pembatalan, rahasiamu akan meledak di seluruh negeri. Raut wajah Pak Baskoro berubah. Ketenangannya retak. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak maju. Kamu pikir aku akan percaya gertakanmu? Ambil benda itu dari mereka. Tepat saat orang-orang itu hendak menyerbu masuk ke halaman kami, sebuah suara teriakan dari arah rumah sebelah menghentikan segalanya. Jangan bergerak. Kami semua menoleh. Di sana, di depan rumah yang masih diberi garis polisi, muncul Doni. Namun dia tidak sendiri. Dia membawa sebuah jeriken bensin yang sudah terbuka tutupnya. Dan di tangannya yang lain, dia memegang sebuah pemantik api yang menyala. Doni, apa yang kamu lakukan? Teriak Mas Satria panik. Mas Satria, Mbak Arini, maafkan aku. Suara Doni bergetar hebat. Aku sudah tahu semuanya. Aku mendengar rekaman dari Maya sebelum dia ditangkap. Dan Pak Baskoro, Anda lupa satu hal. Maya bukan hanya sekadar kaki tangan Anda. Maya sedang hamil saat Anda memaksanya untuk memata-matai Mas Satria 10 tahun lalu. Dan anak itu adalah anak Anda, Pak Baskoro. Duniaku seolah berputar. Aku menatap Pak Baskoro. Pria tua itu tampak membeku. Wajahnya yang tadi beringas kini pucat pasi. Maya merahasiakannya karena dia ingin menggunakan anak itu sebagai kartu as untuk memeras Anda suatu hari nanti. Lanjut Doni dengan air mata mengalir. Tapi bayi itu meninggal dalam kandungan karena Maya depresi terus-menerus Anda tekan. Itulah alasan Maya menjadi gila dan sangat membenci Mbak Arini. Dia kehilangan segalanya. Sementara Mbak Arini mendapatkan cinta dari orang yang seharusnya menjadi bidaknya. Situasi menjadi kacau. Pak Baskoro tampak limbung, kehilangan kewibawaannya. Di saat konsentrasi mereka terpecah, suara sirine polisi yang sebenarnya bukan sayup-sayup lagi, mendekat dengan sangat cepat dari kedua ujung jalan.
Cahaya merah biru menyambar-nyambar dinding perumahan kami. Rupanya, diam-diam aku telah menekan tombol darurat di ponselku yang terhubung langsung dengan kantor polisi sejak kami masih di dalam rumah tadi. Pak Baskoro menatap kami dengan tatapan penuh dendam, sementara anak buahnya mulai panik dan mencoba melarikan diri. Ini belum selesai, desis Pak Baskoro saat polisi mulai mengepung area tersebut. Namun bagiku, saat Berenggul melingkar di pergelangan tangan pria tua itu, beban yang menghimpit dadaku selama 10 tahun mulai terangkat. Mas Satria berlutut di aspal, menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama ayahnya. Aku memeluknya, menatap rumah sebelah yang kini kosong dan gelap. Rahasia itu sudah keluar, namun luka yang dia tinggalkan ternyata jauh lebih dalam dari yang bisa kami bayangkan. Pak Baskoro sudah berada di balik jeruji besi. Maya sedang menjalani proses hukum di RSJ karena kondisi mentalnya yang dinyatakan tidak stabil. Seharusnya ini adalah babak baru bagi kami. Seharusnya kami bisa bernapas lega. Tapi rumah kami yang tadinya hangat, kini terasa seperti kuburan yang dingin. Mas Satria tidak lagi menjadi pria yang kukenal. Sejak malam penangkapan itu, dia berhenti bekerja. Dia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di taman belakang, menatap dinding rumah sebelah, rumah Maya, dengan pandangan kosong. Dia tidak makan jika tidak kusulani, dan dia tidak tidur kecuali tubuhnya benar-benar ambruk karena kelelahan. Rasa bersalah telah memakan jiwanya hidup-hidup. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah dapur. Saat aku turun, aku menemukan Mas Satria sedang berlutut di lantai dapur yang menghitam akibat bekas air keras tempo hari. Dia sedang menggosok lantai itu dengan sikat kecil hingga tangannya berdarah. "Mas, berhenti. Mas, sudah." Aku mencoba menarik tangannya, tapi dia menepisku dengan kuat. "Ini tidak mau hilang, Rin. Darah ayah tidak mau hilang dari sini," teriaknya histeris. Padahal di sana tidak ada darah, hanya bekas cairan kimia. "Aku yang membunuhnya, Rin. Aku mencintai wanita yang seharusnya menjadi saksi kunciku, dan aku menikmati uang dari orang yang mengatur kematian ayahku sendiri. Aku ini monster, bukan kamu." Penyakit mentalnya mulai bermanifestasi menjadi halusinasi. Dia mulai merasa ayahnya berdiri di sudut kamar, memperhatikannya dengan tatapan kecewa. Dia mulai bicara sendiri, meminta ampun pada bayangan yang tidak ada. Aku mencoba membawanya ke psikiater, tapi dia menolak. Dia merasa hukuman yang pantas bagi seorang pembunuh adalah menjadi gila. Puncaknya adalah saat ibu mertuaku datang berkunjung. Alih-alih mendapatkan kedamaian, pertemuan itu justru menjadi bencana. Mas Satria bersimpuh di kaki ibunya dan mengakui segalanya dengan suara yang meraung-raung. Dia menceritakan detail malam itu, tentang mobil hitam, tentang Pak Baskoro, dan tentang bagaimana dia telah membohongi ibunya selama 10 tahun. Ibu mertuaku, wanita yang selama ini sangat membanggakan kesuksesan Satria, hanya bisa terdiam membatu. Dia tidak marah, tidak juga menangis. Dia hanya menatap putranya dengan tatapan yang sangat asing, tatapan yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Dia berdiri, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepergian Igu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Mas Satria. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan obat penenang di dapur, aku mendengar suara pintu pagar terbuka. Aku berlari ke depan dan melihat Mas Satria berjalan menuju rumah sebelah, rumah Maya yang kini sudah kosong dan disita polisi. Dia membawa sebuah jerigen bensin yang tersisa di gudang. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya bulan. "Mas, apa yang kamu lakukan?" teriakku. Dia menoleh padaku dengan senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Senyum orang yang sudah merasa selesai dengan dunia. "Rumah ini saksinya, Rin. Dinding ini yang mendengar semua rencana jahat mereka. Jika rumah ini tidak ada, maka bayangan ayah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku akan menghapus semuanya, Rin, termasuk diriku sendiri." Dia mulai menyiramkan bensin ke teras rumah Maya dan sebagian lagi disiramkan ke pakaiannya sendiri. Aku membeku di tempat. Di satu sisi, aku sangat mencintai pria ini. Di sisi lain, aku menyadari bahwa pria yang kucintai mungkin sudah lama mati, digantikan oleh cangkang kosong yang dipenuhi dosa. Bau bensin yang menyengat menusuk hidungku, memicu mual yang hebat di tengah kepanikan. Mas Satria berdiri di teras rumah sebelah dengan pemantik api di tangannya. Dia tampak tenang,
ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Seolah-olah bagi dia, api adalah satu-satunya air yang bisa membasuh dosanya. "Mas, jangan! Pikirkan aku! Pikirkan hidup kita!" Teriakku, kakiku gemetar saat melangkah mendekati pagar pembatas. "Kamu sudah melewati semua ini. Kita sudah menang dari Pak Baskoro." "Menang, Rin. Tidak ada yang menang." Suaranya terdengar jauh, nyaris seperti bisikan angin. Pak Baskoro di penjara, tapi dia tetap pemilik jiwaku. Selama aku masih bernapas, aku adalah karyanya yang paling gagal. Aku harus menghapusnya sekarang. Klik! Suara pemantik api itu terdengar nyaring di keheningan malam. Dalam sekejap, api menyambar bensin yang sudah membasahi lantai teras dan pakaian Mas Satria. Cahaya oranye kemerahan meledak, menerangi malam yang gelap. Aku menjerit histeris saat melihat tubuh suamiku mulai dilalap api. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah selang air di taman depan. Aku menyalakannya dan menyemprotkan air sekuat tenaga ke arah Satria sambil menerobos masuk ke halaman rumah sebelah. Asap hitam mulai memenuhi paru-paruku. Panasnya terasa seolah-olah kulitku sedang dikuliti hidup-hidup. "Pergi, Arini, biarkan aku," raungnya di tengah kobaran api. Dia mencoba lari masuk ke dalam rumah Maya yang sudah mulai terbakar, tapi aku berhasil memeluk kakinya. Aku jatuh tersungkur di atas aspal yang panas, memeganginya dengan sisa tenaga yang kupunya. "Kalau kamu mati, aku ikut mati, Mas. Kamu bilang aku asuransimu, kan? Maka asuransimu akan menemanimu sampai ke neraka sekalipun." Ucapanku sepertinya menembus kabut kegilaannya. Mas Satria terpaku sebentar, menatapku yang sedang terbatuk-batuk di tengah kepulan asap, berjuang menyelamatkannya meski nyawaku sendiri di ujung tanduk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku melihat kilat kesadaran di matanya. Di saat itulah warga sekitar mulai berdatangan dengan alat pemadam api ringan dan ember-ember air. Mereka bahu-membahu memadamkan api yang membakar tubuh Satria dan teras rumah itu. Mas Satria ambruk ke pelukanku. Pakaiannya hangus, kulit lengannya memerah dan melepuh. Namun, dia masih bernapas. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Saat petugas medis mengangkatnya ke atas tandu, dia menggenggam tanganku dengan sisa tenaganya. "Kenapa? Kenapa kamu masih mau menyelamatkan pembunuh seperti aku, Rin?" Aku menatapnya dengan air mata yang mengaburkan pandangan. Karena 10 tahun lalu, aku melihat seorang pria yang panik mencoba menolong korbannya sebelum Pak Baskoro datang. Pria itu bukan pembunuh dingin, Mas. Dia adalah anak yang ketakutan. Dan pria itulah yang aku nikahi. Malam itu rumah Maya hangus sebagian, persis seperti hati kami yang kini compang-camping. Namun, saat aku duduk di ruang tunggu rumah sakit yang dingin, aku menyadari satu hal. Api itu memang tidak menghapus masa lalu, tapi ia membakar habis topeng-topeng yang selama ini kami pakai. Sekarang, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain satu sama lain. Tidak ada harta Pak Baskoro, tidak ada rahasia, hanya luka yang harus kami sembuhkan bersama. 1 tahun telah berlalu sejak malam di mana api hampir merenggut segalanya. Rumah di pinggir kota itu sudah kami jual. Kami tidak membawa apapun dari sana, kecuali pakaian dan kenangan yang sudah kami maafkan. Uang hasil penjualan rumah itu sepenuhnya aku serahkan kepada sebuah yayasan panti jompo, tempat di mana ayah mertuaku seharusnya menghabiskan masa tuanya jika kecelakaan itu tidak terjadi. Kami pindah ke sebuah desa pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sini, tidak ada yang mengenal kami sebagai istri saksi kunci atau sopir penabrak. Di sini, kami hanyalah Arini dan Satria, pasangan yang mengelola sebuah penginapan kecil di tepi pantai. Mas Satria masih memiliki bekas luka bakar di lengan kanannya. Sebuah tanda permanen yang kini ia lihat bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai pengingat akan kesempatan kedua. Dia masih rutin menjalani terapi psikologis lewat panggilan video, dan perlahan, senyum tulusnya yang dulu hilang mulai kembali. Dia bukan lagi pria yang terbebani rahasia, melainkan pria yang belajar untuk hidup dengan kenyataan. Kabar dari kota datang lewat sepucuk surat dari Doni. Pak Baskoro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai kasus, termasuk pengaturan pembunuhan dan pencucian uang. Kerajaan bisnisnya runtuh total. Sementara Maya, surat itu bilang Maya dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi mental yang lebih tertutup.
Dia kabarnya sering berhalusinasi bahwa dia masih tinggal di sebelah rumah kami, terus-menerus memanggil nama Satria di balik tembok selnya. Sebuah akhir yang tragis untuk wanita yang tidak pernah bisa merelakan masa lalu. Ibu mertua, hubungan kami masih dingin, namun setidaknya sebulan sekali dia mengirimkan pesan singkat menanyakan kabar Satria. Dia belum sanggup bertemu Satria, tapi dia sudah mulai memaafkan dirinya sendiri karena telah memuja orang yang salah selama 10 tahun. Sore itu aku duduk di beranda penginapan, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Mas Satria datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku, dan kali ini telapak tangannya tidak lagi berkeringat dingin karena ketakutan. "Rin," bisiknya pelan. "Terima kasih karena tidak membiarkan aku menjadi abu malam itu. Terima kasih karena tetap menjadi dinding yang kokoh saat dinding rumah kita sendiri runtuh." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Rumah itu bukan tentang temboknya, Mas. Bukan tentang siapa tetangganya. Rumah itu adalah tempat di mana kita tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran. Kami menyadari bahwa luka mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Masih akan ada malam-malam di mana Mas Satria terbangun karena mimpi buruk. Dan masih ada saat-saat di mana aku merasa cemas saat mendengar suara truk di kejauhan. Namun, kami sudah berhenti melarikan diri. Masa lalu adalah tetangga yang berisik. Dia mungkin akan selalu ada di sana, berbisik di balik dinding ingatan. Tapi sekarang, kami sudah tahu cara menutup jendela dan fokus pada cahaya yang ada di dalam rumah kami sendiri. Fajar baru telah tiba, dan kali ini kami menyambutnya dengan tangan terbuka.